Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Permata Cimanggis rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, wabil khusus pengurus DKM ya, ada Ustaz Tri, ada Ustaz Irfan dan para satis lainnya, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada subuh kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita semua dari segala keburukan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita senantiasa dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan episode September ya, masih September kan ya, kalau hijriahnya tanggal berapa ini, bulan Safar ya. Alhamdulillah nih, edisi bulan Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa kembali tatap muka. Alhamdulillah ya, setelah beberapa episode kemarin kita adakan secara online. Wah, gaya-gayaan pengajian via online. Kadang-kadang kalau pengajian via online namanya ada orangnya lagi ngapain. Pengalaman masalahnya ya, Masya Allah, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Namun beberapa pekan terakhir ini kondisinya alhamdulillah bisa lebih terkendali. Beberapa sekolah juga sudah mengadakan tatap muka sekalipun memang terbatas dan lain-lain, sehingga ikhtiar kita pada subuh kali ini kita adakan secara offline ya, langsung tatap muka ya. Sebenarnya sama-sama bernilai ibadah, baik online ataupun offline. Sama-sama bernilai keberkahan ya. Jadi pahalanya ya besar juga. Pengajian online ya besar juga, pengajian offline besar juga. Tapi kalau offline itu ada fadilah yang lebih banyak yang tidak bisa kita raih secara online. Kan ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan ya, ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Itu kan prinsip kaidahnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita adakan secara online ya, kita dapat majelis ilmunya, dapat manfaat silaturahim sekalipun secara virtual. Tapi kalau secara offline ada plusnya. Plus apa? Plus melangkahkan kaki ke masjid, seperti itu. Plus sholat berjamaah di masjid. Plus i'tikaf di masjid. Nah itu plusnya itu yang kita dapati dari pengajian yang bersifat offline ya, tatap muka. Nah itu kan ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan ya. Mudah-mudahan ya kebersamaan kita ya, dari mulai salat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan i'tikaf sambil mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, sampai datangnya syuruk, lalu kemudian kita tutup dengan salat
duha ya, di awal waktu atau kita sebut dengan salat syuruk itu. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah ya, keutamaan dari apa yang kita laksanakan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita sambung pada pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang nanti kita coba syarah dengan kitab Dalilul Falihin dan juga yang lainnya, kita mari awali dengan baca surah Al-Fatihah. Wabil khusus untuk muallifu hadal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi dan juga para alim ulama yang menjadi wasilah kebersamaan kita di masjid ini, para guru-guru kita yang telah meninggalkan kita ya, wabil khusus Abuya Kiai Al-Hajj Abdullah Ya'qub, pendiri Pondok Pesantren Darussalam ya, di mana dulu saya ngajinya sama beliau ya, sama ayah saya sendiri untuk kitab Riyadhus Shalihin ini ya, dan juga beliau belajar dengan ulama-ulama lainnya, dan itu menjadi wasilah kebersamaan kita pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan para alim ulama yang sudah meninggalkan kita dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para alim ulama yang masih ada mudah-mudahan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mengkaji ilmu-ilmu para alim ulama, meneruskan perjuangan dakwah alim ulama min warasatil anbiya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan kebenaran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bab ke-32, Fadlu Du'afati. Ada yang baca dalam kitab itu Du'afati, ada yang membacanya Du'afati. Nanti kita bahas ini secara sharaf ya, ilmu sharaf. Ada yang bacanya Du'afati, ada yang bacanya Du'afati ya. Fadlu du'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilin. Ya, ini bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, karena orang-orang yang lemah itu juga memiliki keutamaan ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang kuat saja, tapi orang-orang lemah juga memiliki keutamaan, juga orang-orang fakir dan juga orang-orang yang tak memiliki daya ya, atau orang yang tidak terkenal ya, atau orang yang ya tertindas dan lain-lain. Baik. Jadi penjelasannya seperti ini tentang bab kita pada hari ini. Ini syarahnya ya. Ini syarahnya dalam kitab Dalilul Falihin. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Dan ya. Kebaca nggak? Aduh, kelihatan sih, tapi bacanya apa gitu ya? Nah, ini syarahnya ini. Ya. Jadi dalam syarah kitab Dalilul Falihin ini dikatakan bahwa du'afa itu difathahkan jamak dari du'aif. Qala Ibnu Hisham fi Tawdih, dalam kitab At-Tawdih itu dijelaskan ya, ala wazni fa'alatun. Jadi ala wazni fa'alatun. Nah, ini kita belajar sharaf sedikit ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada akar bahasa itu. Fa'ala, daraba gitu. Ya. Nah, ini kalau du'afatun ala wazni fa'alatun gitu. Ya, wa huwa syai'un fi wasfil mudzakkar al-aqil. Nah, ini biasa menunjukkan kepada orang dari apa jenis al-mudzakkar. Nah, ada dua, itu ada yang muannats, ada yang mudzakkar ya. Al-aqil.
Jadi seperti dalam ungkapan seperti kamil menjadi kamalah, sahir menjadi saharah, ya, dan lain sebagainya. Namun penggunaan kata du'afa itu jarang sekali, ya, sebagai bentuk jamak dari du'aif. Jarang sekali dalam keseharian digunakan kata-kata du'afatun sebagai jamak dari du'aif, begitu kata para ulama. Ya, kenapa? Karena yang lebih sering digunakan du'aifun, ya, jamaknya adalah du'afa. Nah, ini kan di Indonesia juga, ya, panti asuhan, ya, mengasuh yatim, piatu, dan du'afa. Nah, karena lebih sering dipakai apa? Du'afa, gitu, dibanding du'afatun, gitu. Pada hakikatnya kalau dari segi bahasa du'aifun itu jamaknya bisa du'afa, bisa di'af, seperti dalam ayat Al-Qur'an itu. Bagaimana ayatnya itu? Ya, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, gitu ya, di'af. Nah, itu sama itu. Artinya du'aif, lemah. Jamaknya bisa du'afa, bisa di'af, ya, bisa du'afa. Nah, yang paling jarang memang digunakan du'afa, ya, du'afa. Tapi Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menggunakan du'afa, begitu. Ya, jadi bisa-bisa saja. Ya. Nah, kalau du'afa itu ala wazninya apa? Fu'ala. Nah, seperti misalkan alimun jamaknya menjadi ulama, gitu. Alimun dengan alimun, ya. Nah, itu terkadang jamaknya sama, ya. Seperti, ya, apa? Qadirun menjadi apa itu? Ya, apa yang lainnya? Sekali alimun, ya. Syairun menjadi, atau syairun menjadi suara, begitu. Ya, basirun busara, gitu. Jadi maknanya di sini du'afatun dimakna du'afa, ya. Du'afatun dimakna du'afa ini. Jadi orang-orang yang lemah minal muslimin, dari kalangan orang-orang atau umat Islam, ya. Wa fadlil fuqara, juga keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang apa nih? Fakir. Ya, minad dunya. Kenapa di sini disebut dengan minad dunya? Karena ada orang yang fakirnya dalam masalah bukan keduniaan, misalkan fakir ilmu. Nah, kan ada kadang-kadang guru kita itu kalau sebelum bicara gini, mohon izin saya al-fakir. Pernah dengar gak gitu? Nah, saya al-fakir. Al-fakir di sini bisa maknanya fakir secara ilmu, bisa dari fakir secara keduniaan atau dengan harta, begitu. Ya, tapi biasanya kalau ulama sudah ngomong al-fakir bukan benar-benar fakir ilmu itu, ya, hanya bentuk kerendahan diri saja, gitu. Ya, wal ghamilin. Nah, ghamilin juga maknanya bisa banyak, ya, bisa tidak terkenal, tidak berdaya, dan lain-lain. Jadi pada pagi ini kita akan bahas bahwa orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang tertindas, atau orang yang tidak berdaya atau yang tidak terkenal itu juga memiliki keutamaan, ya, memiliki juga keutamaan di dalam Islam, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa ayatnya yang berkaitan dengan ini? Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, ya. Jadi Imam An-Nawawi hanya mengutip setengah dari ayat ini saja. Namun sebenarnya ayat ini agak panjang. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum, ya. Jadi kalau Imam An-Nawawi hanya mengutip sampai di sini saja, ya, karena memang hanya diambil poin utamanya saja ayat yang berkaitan dengan bab ini, ya.
Sebenarnya ayatnya panjang ya. Dilanjutkan dengan turidu zinatal hayatid dunya wala tuti'i man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Nah, jadi ayat ini dimulai dari wasbir nafsaka. Nah, ini ada syarahnya di bawah itu, tafsirnya itu. Ya, artinya tahan diri. Ya, tahan dirimu dan tetaplah di situ. Jadi kan ceritanya ini Rasulullah sedang bersama para sahabat tuh. Ya, sedang berada di majelis ya kayak ginilah, di majelis ilmu ya. Begitu. Jadi ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asy. Ya. Ini maksudnya adalah di sini kan dikatakan ya, orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Maksudnya adalah fi majaimi awqatihim, dalam setiap waktu maksudnya. Jadi ada di kalangan kaum muslimin ya, mereka adalah orang-orang lemah ya. Orang-orang yang dipandang sebelah mata pada masa itu ya. Di antaranya yang kita kenal ada Bilal bin Rabah ya, lalu kemudian ada Suhaib ya, ada Ammar, itu kan orang-orang yang minal fuqara ya wal masakin, orang-orang lemah tapi ibadahnya luar biasa gitu, pagi siang sore malam bersama Rasulullah, berdakwah bersama Rasulullah, imannya luar biasa. Tapi dari segi keduniaan ya mereka memiliki kemahan gitu ya. Nah, jadi mereka adalah yuriduna wajhah, yang senantiasa mengharapkan ridallah wa ta'atihi, dan senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin ada juga yang di sekitar kita seperti itu. Ya. Nah, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini teguran sebenarnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga di sini dijelaskan berpaling, tidak memperhatikan nasib mereka gitu. Baik yang berkaitan dengan musuh-musuh mereka, atau jadi tidak memperdulikan atau menutup mata bagi kita ya terhadap apa? Orang-orang fakir dari kalangan kaum mukminin. Wa yakhliqu ainaihi, bahkan sekarang itu. Wa yakhliqu ainaihi itu apa itu? Kita kan kadang begini ya. Wa yakhliqu ainaihi an risasati zihim. Jadi kalau ngelihat orang yang pakai pakaian yang lusuh, itu kadang gitu ya. Kayak merasa apa sih? Gitu ya. Gitu. Melihat orang gembel gitu ya, yang di pinggir jalan gitu, pakaiannya lusuh. Bahkan di sini dikatakan ya apa, beraroma tidak sedap gitu. Gitu. Bau. Ya. Jorok gitu ya. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melihat, jika dia orang beriman ya, ketika dia orang beriman, dilarang bagi kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya, tubuhan ila tarawati zi al-aghniya. Jadi kalau giliran melihat orang yang pakaiannya lusuh, padahal dia orang yang beriman, kita memincingkan mata gitu. Tapi giliran melihat orang lain yang kaya gitu, pakaiannya gemerlap, mobilnya mewah, wis ya, ya. Wis keren gitu ya, matanya berbinar-binar gitu, karena ada hasrat pengen begitu juga gitu. Kan kita begitu ya, kadang manusiawinya melihat yang bagus-bagus, kita terpancing hasrat kita tuh. Ya, ila tarawati zi al-aghniya. Ada hasrat ingin dengan keindahan atau kemegahan yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya raya. Wih keren gitu, wih keren, matanya melotot. Giliran melihat yang lusuh, ya, gitu. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah seperti itu. Qala al-Qawashi ini seorang mufassir, ya.
Nah, ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzulnya, berkaitan dengan ungkapan dari pemuka ya ru'asail kuffar li Rasulillah, pemuka kafir di masa itu yang berkata kepada Rasulullah, ya itu tolong ya kata mereka nih, pemuka orang kafir kan ingin duduk juga bersama Rasulullah gitu, ingin diskusi juga dengan Rasulullah. Tapi di tengah-tengah Rasulullah itu banyak apa? Haula'il mawali alladzina ka'annahum rihahum. Loh, ini bahkan disinggung oleh mereka tuh rihun sunan gitu. Itu di sekitar Rasulullah memang banyak orang-orang muslim ya yang setia dengan Rasulullah, tapi mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang lemah ya. Orang-orang yang tidak berdaya. Banyak di antara mereka yang budak-budak ya, seperti ini ya, Bahum, Suhaib, Ammar itu, Bilal, yang menurut mereka nih pemuka-pemuka kafir, rihahum rih as-sunan. Aroma mereka aroma tidak sedap. Ini kacau ini. Ini adalah mulanya dari gitu. Ya sudah Rasulullah, kalau ingin kami bersama engkau, singkirin dulu itu orang-orang yang bau-bau itu gitu. Ini kata pemuka kafir. Singkirin dulu itu orang-orang yang bau-bau itu, yang orang-orang miskin ya, orang fakir. Nanti baru dah kami mau mendengarkan majlis engkau. Jadi Rasulullah diimimi begitu sama pemuka kafir. Itu mungkin strategi mereka juga ya. Nah, gitu. Hatta nujalisuka gitu. Nah, ketika itu Rasulullah terpancing sebenarnya. Ya, dalam penjelasan itu Rasulullah terpancing. Wah, ini ada pemuka kafir ini. Ya, pengen berada di majlis Rasulullah. Ya, berharap kalau pemuka kafirnya ini masuk Islam kan nanti pengikutnya akan ikut gitu ya. Nah, pasti mereka memiliki pengikut gitu. Tapi di sisi lain disuruh minggirin dulu ini yang orang-orang yang setia bersama Rasulullah begitu. Rasulullah terpancing saat itu. Wah, gimana? Baru pas mau diri turun ayat ini. Nah, turun ayat ini, nggak jadi Rasulullah. Ya, nah seperti itu. Jadi turun ayat ini, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja. Artinya tahan diri, udah diam aja di situ. Sabar, nggak apa-apa. Lusuh pakaiannya, bau aromanya, ya tahan aja gitu ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ibadahnya pagi, siang, sore, malam. Nah, seperti itu. Dibanding nih mereka pemuka-pemuka kafir, belum tentu mereka akan masuk Islam, belum tentu mereka ibadahnya sehebat orang-orang yang ini. Gitulah kurang lebih. Ya. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini demikian. Maka kita juga begitu. Ya. Jangan sampai giliran ada orang yang pejabat gitu ya, mobilnya mewah, wah, dihormatin. Giliran ada sahabat kita seorang muslim mukmin yang ibadahnya luar biasa, tapi pakaiannya lusuh, ya, baunya tidak sedap, ya, paling dijauhin gitu. Nah, ini tidak boleh, ya, demikian. Nah, ada hadisnya ini yang berkaitan dengan ini ya. Ya, ini syarahnya seperti ini. Kebaca nggak ya? Makin nggak kebaca ya. Ya, nanti sekilas saya jelaskan. Wa an Harisah, ya, ini dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu. Ini dalam syarahnya nih ada nama-nama lengkapnya ini, tapi saya tidak bacakan ya. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya mendengar, kata Harisah bin Wahab ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah ya. Jadi Rasulullah bertanya nih kepada Harisah ya, maukah engkau ya saya beritahu siapa ahli surga itu? Jadi ini di majlis Rasulullah tuh. Ya, majlis Rasulullah. Siapa nih
Ya, bi ahlil jannah. Maksudnya bi ahlil jannah dalam syarahnya ini bi mu'zamihim. Ya. Bukan berarti semuanya ahli jannah seperti itu, tapi kelompok besar. Ya, yang ada di dalam surga. Walaisal murad al-isti'ab, bukan berarti semuanya, ya. Oh, diisi sama orang-orang seperti ini, bukan. Ya. Jadi mayoritasnya gitu. Bi ahlil jannah. Siapa mereka itu? Lalu Rasulullah bertanya seperti itu, lalu sahabat diam saja menyimak. Lalu Rasulullah menjelaskan, kullu ya dhaifin mutadhaaf. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah dan dianggap lemah, ya, mutadhaaf. Atau sering dihina atau sering ditindas oleh manusia. Masya Allah. Ternyata mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang sering dihina, orang-orang yang sering ditindas. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, kenapa? Ini kan dalam syarahnya di sini dijelaskan tuh. Kenapa kok banyak orang-orang yang lemah? Kenapa? Karena kesabaran mereka diuji sedemikian rupa, keimanan mereka, ya, dengan segala kekurangan yang mereka miliki di dunia ini, lalu mereka bersabar, lalu mereka tetap dekat dengan Allah. Kan kayak gini ya. Ya, orang hidupnya tenang, ya, makannya enak, rumahnya enak gitu, kehidupannya enak. Lalu kemudian dia dekat dengan Allah, kan ya harusnya ya begitu gitu kan. Masa udah dikasih kenikmatan sedemikian rupa lalu kemudian kufur gitu kan. Tapi ini ada orang yang sedemikian rupa diuji oleh Allah, tapi ibadahnya luar biasa. Nah, sabar mereka demikian, ditindas apa, dia sabar mereka. Nah, ini sehingga mereka mendapatkan keutamaan luar biasa begitu. Ya. Jadi kalau mereka seperti ini, kalau mereka bersumpah atas nama Allah, lau aqsama 'alallahi la abarrahu, maka pasti Allah akan mengabulkan apa yang disumpahkannya itu. Masya Allah. Ya, tapi bukan sembarang orang lemah ya, bukan sembarang orang yang lusuh, tapi dia juga dekat dengan Allah, ibadahnya luar biasa. Begitu. Lalu dikatakan selanjutnya, ala ukhbirukum bi ahlin nar, ya. Maukah engkau saya beritahu siapa ahli neraka itu? Maksudnya mayoritas penghuni neraka. Siapa? Kullu utulli jawadi mustakbirin. Mereka adalah orang-orang yang utullin al-ghulid al-jafi, yakni orang yang keras kepala, terus kasar, ya, dan senang mengumpulkan harta, ya, kasar di dalam pergaulan gitu, keras kepala kalau dibilangin, dinasihatin. Lalu kemudian juga al-jawaz itu, ya, juga termasuk orang yang tidak baik itu, ya. Jadi banyak di antara orang-orang yang masuk neraka itu adalah itu udah keras kepala kalau dinasihatin. Ada lagi yang keras, itu orangnya kasar lah begitu. Lalu ada jawaz yang pelit. Ada juga orang yang senang ngumpulin harta sebanyak-banyaknya itu. Ya. Ya, dalam ayat Al-Qur'an juga ada alhaakumut takatsur gitu. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang sombong. Ya. Ini bahkan ada ulama yang mengatakan yang disebut dengan arti di sini adalah juga orang yang pendek lagi suka makan. Wah, ini ada yang begini. Senang makan gitu. Makan apa aja dimakan gitu. Masya Allah. Ini maaf ya, di sini ada yang
XL nggak ya? Nah, ini karena dalam syarah hadisnya ini dikatakan bahwa juga penghuni neraka itu banyak orang yang di sini nih, orang yang gemuk. Orang yang gemuk, senang makan, ya, tapi jarang bersyukur itu. Nah, ini jadi perhatian nih, ya. Ini mudah, tapi ini nggak sispek semua ya, masya Allah. Nggak ada yang obesitas. Masya Allah. Karena dalam syarahnya begitu. Jadi penghuni neraka ternyata banyak orang yang gemuk-gemuk, yang senang ngumpulin harta, demen makan dan lain sebagainya. Wah, ini ya mudah-mudahan ya kita nggak gitu ya. Tapi bukan berarti wah ente gemuk neraka ente, enggak gitu juga. Ini kasihan juga dia. Nanti dia harus diet luar biasa. Wah, ini kasihan juga. Nah, maksudnya orang yang seperti ini kadang-kadang senang makan tapi tidak senang untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Itu yang dimaksud demikian. Dan bukan berarti kalau mau masuk neraka harus miskin dulu, bukan ya. Nah, ini maksudnya adalah yang tadi ya. Tapi kalau jadi orang kaya, mampu, lalu kemudian sodako, itu kan luar biasa. Itu ya. Nah, ini hadis yang lainnya ini motivasi juga buat kita ini. Jadi kisahnya ya nanti bisa dibaca ya dalam kertas itu ya, ini biar efektif waktu. Jadi suatu hari di hadapan Rasulullah itu ya, ketika Rasulullah sedang di majlis Rasulullah yang bersama para sahabat, itu datang itu orang laki-laki ya. Nah, datang di hadapan Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bertanya nih kepada sahabat nih, gimana menurut ente nih orang ini nih, gitu ya, gitu ya. Ma ra'yak fi hadza, gimana menurut ente orang ini nih yang barusan lewat ya. Kebetulan dia orangnya pakaiannya keren, badannya gagah, seorang tokoh ya, seorang pemuka saat itu. Lalu kemudian dijawab oleh sahabat yang ada itu, ya, rajulun min asyrafin nas hadza wallahi hariyun in khotaba ayyunkaha wa in syafa ayyushaffa ya. Wah, orang yang kayak gini mah keren ini. Kalau seandainya dia melamar wanita, kayaknya nggak bakal ditolak ini, tuh kata sahabat gitu. Wah, ini makanya ya keren ini. Kalau seandainya dia meminta tolong, pasti banyak yang bantuin ini kayak gini mah, gitu ya. Fasa kata Rasul diam. Oh gitu ya, gitu. Suma marra rajulun akhar, lewat lagi ya orang yang lain. Kebetulan ini orang ya begitu, pakaiannya lusuh ya kayak begitulah, tampak kemiskinannya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, ma ra'yak fi hada, gimana pendapat ente nih orang yang tadi barusan lewat? Ya Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Dia mah orang miskin ya Rasulullah, orang fakir, tapi dia orang muslim sih. Hada hariyun in khotaba an la yunkah. Ini orang kayaknya kalau ngelamar bakalan ditolak nih orang kayak gini, kata sahabat itu. Wa in syafa an la yushafa. Kalau minta bantuan kayaknya orang pada ogah bantuin dia. Ya, apa untungnya bantuin dia gitu. Wa in qala an la yusma liqaulihi. Seandainya dia berkata-kata kayaknya enggak bakal didengar sama orang. Enggak bakal dihiraukan, ya. Begitu. Faqala Rasul, lalu kemudian Rasulullah bersabda, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Nah, bagaimana ini maksudnya? Seandainya orang yang pertama tadi memenuhi dunia ini ya, memenuhi dunia ini, maka jika dibandingkan dengan orang satu yang kedua itu, maka dia lebih utama dibanding orang yang pertama. Masya Allah ya. Nah, ini dalam syarah dikatakan memang siapa nih orang yang pertama lewat, para lam akif alaman semahu ya, kata penulis kitab Dalil Falin, dia belum yakin siapa ini orang yang pertama orang. Tapi di dalam kitab yang lainnya itu dikatakan bahwa orang yang tadi itu ya, ismuhu
ya, Ju'ail bin Saroqah Al-Ghaffari gitu. Nah, namanya seperti itu. Lalu orang yang kedua, ya, orang yang pertama itu kalau yang tadi miskin itu namanya Ju'ail bin Saroqah. Lalu orang yang pertama tadi, orang yang kaya raya itu, ya, namanya Uyainah bin Hissin. Tapi dia juga ragu, ada kemungkinan juga bukan dia nih, bukan Uyainah bin Hissin, tapi Al-Aqra bin Habis. Nah, ini jadi belum pasti siapa namanya. Tapi kalau memang benar dia nih yang dimaksud dalam hadis ini, Uyainah itu kan itu orang yang tadi nyindir-nyindir itu, tentang pemuka kafir itu, yang orang kaya itu, yang tokoh kafir Quraisy saat itu, yang tidak mau bersama orang-orang yang miskin tadi itu. Ya, dalam asbabun nuzul ayat surah Al-Kahfi 8 tadi. Jadi ini orang kaya dibandingkan dengan orang miskin, tapi orang kayanya kafir gitu. Pemuka tokoh yang ini kafir, tapi orang yang miskin tadi adalah orang muslim. Jadi seandainya pemuka tokoh-tokoh yang kafir ini mengisi seluruh dunia, jika dibandingkan dengan satu orang fakir yang muslim tapi beriman ini, maka tidak ada apa-apanya itu orang yang banyak itu. Nah, seperti itu tuh kurang lebih, ya. Oke. Wah, kurang ini slide-nya. Oke. Selanjutnya ini ada hadis juga yang luar biasa ini. Ya, ini untuk ini juga ini. Jadi yang selanjutnya ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ihtajjat al-jannah wan nar. Jadi neraka dan surga itu pernah berdebat. Ya, ngeluh ya. Neraka mengeluh. Lalu kemudian surga juga mengeluh. Apa keluhannya itu? Ya, berdebat itu. Faqala an-nar, ya, fil jabbarun wal mutakabbirun. Neraka kok isinya ini orang-orang yang jabbarun. Apa jabbarun? Orang-orang yang keras kepala ini, kata orang kata. Wal mutakabbirun, isinya hanya orang-orang sombong, orang-orang yang apa? Keras kepala, ya, orang-orang yang congkak. Wa qalatil jannah, lalu surga juga begitu. Ya sama, isi saya juga fid du'afa innas wa masakinuhum. Mayoritas penghuni saya juga orang-orang lemah dan juga orang-orang miskin, ya, kata si surga ini, ya. Faqadallahu bainahuma, lalu kemudian Rasulullah, ya, lalu kemudian Allah, ya, di sini maksudnya. Lalu kemudian Allah menyampaikan, innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Bahwa sungguhnya, ya, surga itu diciptakan, ya, sebagai bentuk rahmahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan memberikan rahmat kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innakin nar azabi u'adzibu biki man asya. Dan neraka itu adalah tempat penyiksaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Jadi kehendak Allah saja mau mengisi siapa untuk masuk surga, dapat kapling di surga atau dapat kapling di neraka. Nah, ini hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ini kita waspada juga ini, ya. Yang mudah-mudahan kita tidak memiliki karakter yang itu, yang keras kepala dan juga sombong dan lain-lain. Ya. Dan penghuni surga ternyata di sini mayoritasnya adalah orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Gitu. Tapi ada syarahnya nih. Ini syarahnya nggak ketampil, ya. Jadi kenapa kok orang yang lemah ini, ya, tidak kaya ini kok mendapat keutamaan sedemikian rupa menjadi mayoritas penghuni surga? Ternyata
itu akibat mereka tidak memiliki nafsu yang teramat sangat dalam urusan dunia. Ini darahnya. Jadi kenapa mereka miskin? Bukan karena mereka malas. Kenapa mereka tidak kaya? Bukan karena mereka tidak giat bekerja, bukan. Ya mereka giat bekerja, mereka rajin, tapi tidak mengejar kekayaan. Nah, jadi ya kalaupun ada harta, dia sedekah, dia tidak ingin menampakkan kekayaannya, ya. Lalu kemudian ya makan apa adanya, tidak berlebihan. Maksudnya seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang kemudian mendapatkan keutamaan dan menjadi mayoritas penghuni surga. Lalu kenapa kok banyak orang kaya yang masuk neraka? Karena banyak orang yang memiliki harta lalu kemudian tidak peduli dengan orang lain. Ya ditumpuk saja hartanya buat gengsi-gengsian gitu, buat sombong-sombongan. Ya, sambil menunjukkan saldo ATM-nya. Kan ada yang begitu tuh, diviralkan, wah, main kaya-kayaan gitu. Padahal tetangganya banyak yang susah, dia nggak peduli. Nah, orang-orang yang kayak gini kan banyak itu. Ya. Jadi pengennya mobil mewah biar dia mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Banyak yang seperti itu. Nah, inilah orang-orang yang kemudian menjadi mayoritas penghuni neraka. Bagaimana dengan orang yang kaya tapi gemar sedekah? Wah, itu lain lagi itu. Itu mulia. Ya, seperti Utsman bin Affan, ya kan? Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan mayoritasnya orang kalau sudah kaya sering belagu. Ini sangat sedikit sekali orang kaya lalu menjadi orang yang tawadu. Jarang itu. Orang kaya tapi tahajud tidak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamis terus. Wah, jarang itu. Lihat orang miskin puasa, wajar dia mah. Makan aja susah gitu, kita makan ngomong gitu. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita ya untuk hati-hati. Nah, ada lagi nih hadis yang lainnya. Wah, ini juga ini. Yang XL ini dapat sindiran keras ini dari hadis ini nih. Ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'tir rajul as-samin al-azim yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah pernah bersabda nih, sesungguhnya nanti akan datang orang yang besar, lagi gemuk, besar, gemuk, ya, limosin lah ya. Masya Allah itu pada hari kiamat nanti. La yazinu indallahi janaha ba'udah, ya, tapi di sisi Allah tidak ada timbangan beratnya yang lebih dari timbangan sehelai sayap nyamuk. Kan nanti kan kita akan ditimbang nih amal perbuatan kita ya. Nah, mana baiknya, mana buruknya. Nanti ada di yaumil qiyamah orang besar, badannya gemuk gitu, perutnya, tapi giliran ditimbang amal kebaikannya nggak ada. Ya, tidak ada, tidak, bahkan lebih berat sayap nyamuk gitu. Karena mungkin dia obesitas seperti itu, makan terus kerjanya dan tidak peduli dengan orang-orang miskin yang di sekitarnya. Nah, ini ada penjelasannya ya, secara bahasa Indonesianya itu bisa dibaca. Jadi orang yang seperti ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat. Ya. Jadi orang yang kaya hanya peduli dengan dirinya sendiri, nanti akan kacau di akhirat nanti nasibnya. Baik, hadis yang selanjutnya ya, anna imra'atan sauda kanat taqubul masjidah. Nah, ini ya biar agak cepat ya. Ini kisah bahwasanya di zaman Rasulullah itu ada seseorang ya. Ini tapi hadisnya ada yang mengatakan bahwa dia seorang wanita, ada yang mengatakan dia orang syaban, seorang pemuda, hitam, legam, lusuh, tapi senang nyapuin masjid, ya merebut masjid lah gitu. Tapi di zaman Rasulullah kan merebut tidak ada gajinya gitu ya, siapa aja yang mau bersih-bersih masjid. Jadi lusuh, hitam, ya sauda itu aswad, hitam. Ya.
Lalu kemudian suatu hari ketika Rasulullah ke masjid, kaget, ini orang yang biasa nyapu masjid kemana ini? Orang hitam nih, mana ini? Dicari-cari sama Rasulullah itu, ditanya kepada sahabat yang lain, ini yang biasa nyapu masjid mana ini orangnya? Lalu kemudian sahabat bilang gini, udah meninggal ya Rasulullah. Loh, enti kok dia meninggal diam-diam aja gitu. Karena kan kadang begini, kalau ada orang kaya meninggal heboh, ya. Ini kan sekarang kan begitu viral langsung, medsos ya kan. Wah di mana-mana itu orang pada datang, padahal belum tentu orang baik dia itu. Mungkin bisa jadi koruptor, ya koruptor dan lain-lain ya, karena memang orang kaya saja, orang terkenal, artis misalkan. Wah itu banyak yang takziah tuh datang semua, heboh. Tapi giliran orang miskin, ya orang lemah meninggal, ya yang takziah juga dikit, yang nyolatin cuma 2 baris. Giliran artis yang meninggal, banyak banget yang takziah. Kan gitu. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Ada orang soleh banget, ya ibadahnya kuat, rajin bersih-bersih masjid, meninggal. Rasulullah nggak tahu, karena yang lain diam-diam aja. Lalu kemudian Rasulullah minta tunjukkan itu, di mana kuburannya, di mana kuburannya. Nah, lalu diantar sama sahabat, di sini kuburannya. Saat itu Rasulullah langsung sholat di kuburan. Nah ini menjadi dalil juga bahwa ketika ada orang yang meninggal, kita tidak sempat ikut sholat jenazahnya, mungkin karena ada halangan atau kita baru tahu ternyata dia sudah dikuburkan, lalu disalatkan saja di depan kuburannya, tidak apa-apa. Ya, dalilnya mana? Ya ini. Ya, jadi datang ke kuburan lalu sholat, tapi jangan pakai sujud ya. Ya sholat goib gitu, tuh pakai sujud, pakai ruku lagi, lain. Jadi sholat saja, karena Rasulullah seperti itu. Karena Rasulullah tidak tahu ternyata orang soleh ini meninggal, yang rajin ke masjid ini, yang masih bersih-bersih masjid ini. Ya, lalu apa yang disabdakan oleh Rasulullah di sini? Ya, apa ini? Setelah ditunjukkan, lalu kemudian Rasulullah sholat. Inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Ya, karena Rasulullah tuh merasa orang ini di dunia tidak dihiraukan, bahkan sampai meninggal saja ya Rasulullah tidak tahu. Lalu kemudian ya Rasulullah sholat, menyolatinya secara sholat gaib, ya di depan kuburannya langsung, ya agar orang ini mendapatkan keutamaan karena Rasulullah begitu memujinya. Nah ini. Lalu selanjutnya ini, ya sabda Rasul, rubba as'as, ya. Ada orang-orang yang nggak karu-karuan rambutnya itu, acak-acakan ya. Akhbar, ya penuh dengan debu di tubuhnya. Lalu madfu', dan selalu ditolak kalau datang ke rumah orang lain, ditolak ya. Kan ya kalau yang datang orang kaya, silakan Pak, silakan gitu. Giliran orang yang rambutnya kacau, badannya penuh debu, kelihatan miskinnya, mau ngapain? Mau ngapain? Bukan dipersilakan masuk, mau ngapain gitu. Aduh. Nah ini ya. Karena orang yang seperti ini, kata Rasulullah, lau aqsama 'alallahi la abbarahu. Karena orang yang seperti ini kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka sungguhnya Allah akan mengabulkannya. Wah, jadi kita harus hati-hati nih sama orang yang seperti ini. Jangan-jangan waliullah lagi nyaru gitu kan. Ini sekali aja lagi nguji keimanan kita gitu. Ya kan kita nggak tahu gitu. Ya. Tapi ingat ya, yang acak-acakan rambutnya, badannya penuh debu, tapi ibadahnya mantap gitu ya. Bukan yang orgil ya. Ya kan banyak tuh, tapi ya orgil juga harus dibantu itu, ya harus dibantu, jangan kemudian dilecehkan itu, ya gitu. Nah ini kan hati-hati, kalau ada orang rajin ibadah tapi pakaiannya lusuh, bajunya penuh debu, rambutnya acak-acakan, wah ini kalau orang ahli ibadah yang seperti ini sekalinya doa makbul, hati-hati kita ini, ya seperti itu. Hadis yang selanjutnya ini juga informasi dari Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasul itu
pernah mendapati bahwasanya kebanyakan ya Rasulullah itu pernah berdiri di pintu surga lalu melihat apa? Kebanyakan orang-orang miskin yang masuk surga. Lalu kemudian orang yang memiliki kekayaan itu tertahan. Ya. Jadi orang miskin duluan yang masuk surga, orang kaya belakangan. Wah, habis baterainya nih. Nah, ternyata kenapa begitu dalam syarahnya? Karena orang kaya itu hisabnya lebih lama. Ya kan orang miskin. Ya, ditanya hartanya kamu gunakan untuk apa? Ya, harta saya dikit. Buat apa gini-gini? Ya udah lewat gitu. Orang kaya nih lama ntar di sidangnya, gitu. Wah, hartanya untuk apa? Ini. Jadi orang miskin udah masuk, dia masih di sidang, ya, masih dihisab. Dan ini memang nyata. Jadi Rasulullah melihat itu, ya. Lalu kemudian di pintu neraka Rasulullah melihat kebanyakan ahli neraka itu adalah siapa? Dakhulaha an-nisa. Yang mudah-mudahan itu bukan istri kita, bukan anak kita ya. Gitu. Kenapa kok wanita? Ini dalam syarahnya ini ada sini nih sebenarnya, tapi baterainya sudah mau habis ya. Di sini nih ada keterangannya ini. Kenapa kok banyak wanita? Dalam syarah itu dijelaskan karena wanita itu lebih mudah terpesona dengan urusan-urusan keduniaan. Ya, cowok matre dibanding cewek matre banyakan mana itu? Lalu kemudian wanita yang syukur, ya, istri-istri yang bersyukur memiliki antum, ya, sebagai suaminya, atau istri yang banyak ngeluh, gitu. Bahkan ini dalam syarah dikatakan wanita itu kadang begini, antum itu melakukan kebaikan sebagai suami, terus tiba-tiba sehari aja itu memiliki kekurangan langsung dicela. Ada yang begitu. Sian amat punya istri kayak begitu ya. Tapi kata dalam para ulama menjelaskan begitu kebanyakan. Ya, mudah-mudahan istri kita istri solehah, amin. Ya, jadi masuk surga nanti bareng-bareng lagi ya. Kita bulan madu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Nah, ini yang terakhir adalah ya hadis terkait dengan 3 bayi yang bisa bicara. Wah, nggak ke fotokopi ya? Nah, ini yang terakhir tuh. Ada 3 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama bayi Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa berbicara waktu masih bayi. Lalu yang kedua ada seorang bayi ya yang ketika ditetein sama ibunya, lalu kemudian ibunya ini berdoa begini. Datang orang tuh kayak, aku ingin nanti anakku seperti itu. Bayi itu langsung bicara, gogah gitu. Kalau bahasa kita, gogah ke dia. Ibunya bingung. Udah tetein lagi. Lalu kemudian datang lagi seorang laki-laki yang miskin. Aku tidak ingin anakku nanti seperti dia tuh. Ngomong lagi bayinya, aku ingin seperti dia. Wah, itu ternyata ada bayi yang bisa bicara seperti itu, ya. Nah, ini kenapa ini bayi seperti ini mendapat keutamaan sebenarnya? Ini untuk memberikan pembelajaran ya untuk kita bahwasanya tidak semua orang kaya yang berpenampilan baik itu menjadi mendapatkan kebaikan, karena kadang-kadang keistimewaan yang mereka dapati di dunia justru malah membawa petaka dia nanti di akhirat, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan, mungkin sudah jam 6 kurang 7 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Fadhal Ustaz. Oh iya, ya. Satu lagi siapa ini yang bisa bicara ini? Bayi yang mana ini yang bisa bicara? Ini hadisnya panjang sekali sebenarnya ini ya. Nah ini kan. Nah ini ya. Nah yang ketiga itu ada. Nah bayi yang ketika
Ditanya, nih saya bacakannya saja ya. Ini tadi yang sampai netein ya. Nah, ada juga bayi yang ketika ia dihadapkan ya kepada orang yang mencuri, lalu kemudian bayi itu mengatakan bahwa dia bukan pencuri, gitu. Lalu kemudian ada orang yang dituduh berzina, lalu kemudian bayi itu berkata ia tidak berzina. Jadi memang ada 3 bayi yang bisa bicara dalam sejarah, dan ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi luar biasa itu. Jadi bahkan Rasulullah itu sampai mencontohkan cara menyusunya. Jadi ketika menyampaikan hadis ini Rasulullah sambil mengisap jarinya. Jadi ada bayi, Rasulullah sampai terus ngomong ya gitu. Jadi Rasulullah langsung menyampaikan seperti itu di hadapan para sahabat. Gitu Ustaz ya. Baik, ada lagi?